Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, DKI Jakarta, adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan J-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City, Big Apple, di Indonesia. Selamat datang di channel Cheerful Story, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan Anda. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km 2 lautan, 6.977,5 km 2 dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa 2019. Wilayah metropolitan Jakarta, Jabodetabek, yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol. Sejarah DKI Jakarta. Sunda Kelapa, tahun 397 sampai 1527. Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran, sekarang Bogor, dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama 2 hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Bontang, Cigede, Tamgara, dan Cimanuk. Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kelapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayeuh, dalam bahasa Sunda modern, Dayeuh yang berarti ibu kota, dalam tempo 2 hari. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang disebut Sundapura, bahasa Sanskerta yang berarti kota Sunda. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai Pelabuhan Lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Jayakarta, 1527-1619. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Pada abad ke-16, Surawisesa, Raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun Selokan Munding Laya di Kusumah, di mana Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Munding Laya. Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Penetapan Hari Jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro, Wali Kota Jakarta, pada tahun 1956 adalah berdasarkan pendudukan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fathaillah pada tahun 1527. Fathaillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta, aksara Dewanagari yang berarti kota kemenangan. Jayakarta berasal dari 2 kata Sanskerta yaitu Jaya yang berarti kemenangan dan Karta yang berarti dicapai. Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi Sultan di Kesultanan Banten. Batavia, tahun 1619 sampai 1942. Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada 1619, Kocok dipimpin oleh Jan Pieters Selanchun menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia.
Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi. Waktu itu luas Batavia hanya mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai Kota Tua di Jakarta Utara. Sebelum kedatangan para budak tersebut, sudah ada masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti masyarakat Jatinegara Kaum. Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang pada zaman kolonialisme Belanda membentuk wilayah komunitasnya masing-masing. Maka di Jakarta ada wilayah-wilayah bekas komunitas itu seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Manggarai. Pada tanggal 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari keluar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan selesainya Koningsplein, Gambir, pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Tanggal 1 April 1905 di ibu kota Batavia dibentuk dua kota praja atau gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Westercornelis. Tahun 1920, Belanda membangun kota Taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi tinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Pada tahun 1935, Batavia dan Westercornelis, Jatinegara, telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya. Pada 1 Januari 1926, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provinsi West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926 dan diundangkan dalam Staat Sebelat, Lembaran Negara, 1926 nomor 326, 1928 nomor 27 nomor 28, 1928 nomor 438, dan 1932 nomor 507. Batavia menjadi salah satu presidenan dalam Provinsi West Java di samping Banten, Louis Pensor, Bogor, Priangan, dan Cirebon, Jakarta, tahun 1942 sampai 1945, pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949. Jakarta, tahun 1945 hingga sekarang. Sejak kemerdekaan sampai sebelum tahun 1959, Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kota praja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1, Jati 1, yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Sumarno Sosroatmojo, seorang dokter tentara. Pengangkatan gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota (DCI). Sekarang dieja daerah khusus ibu kota DKI, dan gubernurnya tetap dijabat oleh Soekarno. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari 2 kali. Berbagai kampung pemukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulau Mas, Pebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perumnas. Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka Tamrin Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan Poros Medan Merdeka Senen Salemba Jatinegara. Pusat permukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah, oleh PT Pembangunan Jaya, pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan. Laju perkembangan penduduk ini pernah coba ditekan oleh Gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai. Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak etnis Tionghoa. Gedung MPR DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Geografis daerah khusus ibu kota Jakarta. Jakarta berlokasi di sebelah utara Pulau Jawa, di Muara Ciliwung, Teluk Jakarta. Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Hal ini mengakibatkan Jakarta sering dilanda banjir.
Sebelah selatan Jakarta merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi. Jakarta dilewati oleh 13 sungai yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Sungai yang terpenting ialah Ciliwung yang membelah kota menjadi dua. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta. Sekitar 105 pulau terletak sejauh 45 km, 28 mil, sebelah utara kota. Iklim Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. Terletak di bagian barat Indonesia, Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 mm dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Curah hujan antara bulan Januari dan awal Februari sangat tinggi, pada saat itulah Jakarta dilanda banjir setiap tahunnya, dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60 mm. Bulan September dan awal Oktober adalah hari-hari yang sangat panas di Jakarta, suhu udara dapat mencapai 40 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 25 derajat minus 38 derajat Celcius, 77 derajat minus 100 derajat Fahrenheit. Demografi daerah khusus ibu kota Jakarta. Agama-agama yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta beragam. Menurut data pemerintah DKI pada tahun 2014, komposisi penganut agama di kota ini adalah Islam 83.30%, Kristen Protestan 8.62%, Katolik 4.04%, Hindu 1,2%, dan Buddha 3,82%. Jumlah umat Buddha terlihat lebih banyak karena umat Konghucu juga ikut tercakup di dalamnya. Angka ini tidak jauh berbeda dengan keadaan pada tahun 1980, di mana umat Islam berjumlah 84,4%, diikuti oleh Protestan 6,3%, Katolik 2,9%, Hindu dan Buddha 5,7%, serta tidak beragama 0,3%. Menurut PRIB, pada tahun 1971 penganut agama Konghucu secara relatif adalah 1,7%. Pada tahun 1980 dan 2005, sensus penduduk tidak mencatat agama yang dianut selain keenam agama yang diakui pemerintah. Pendudukan berdasarkan data BPS pada tahun 2011, jumlah penduduk Jakarta adalah 10.187.595 jiwa. Namun pada siang hari, angka tersebut dapat bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok. Pendidikan DKI Jakarta menyediakan sarana pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kualitas dari pendidikan pun juga sangat bervariasi dari gedung mewah dengan pendingin udara sampai yang sederhana. Belakangan ini mulai muncul berbagai sekolah dengan kurikulum yang diserap dari negara lain seperti Singapura dan Australia. Sekolah lain dengan kurikulum Indonesia pun juga muncul dengan metode pengajaran yang berbeda, seperti sekolah dasar Islam terpadu. Selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, banyak pula sekolah yang dikembangkan oleh pihak swasta, seperti Al-Azhar, Muhammadiyah, BPK Penabur, Polsek Kanisius, Don Bosco, Tarakanita, Panudinibur, Santa Ursula, Regina Pacis dan Marsudiri. Etnis berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, tercatat bahwa penduduk Jakarta berjumlah 8,3 juta jiwa yang terdiri dari orang Jawa sebanyak 35,16%, Betawi 27,65%, Sunda 15,27%, Tionghoa 5,53%, Batak 3,61%, Minangkabau 3,18%, Melayu 1,62%, Bugis 0,59%, Madura 0,57%, Banten 0,25%, dan Banjar 0,1%. Jumlah penduduk dan komposisi etnis di Jakarta selalu berubah dari tahun ke tahun. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, data 2010 Jawa 36,17%, Betawi 28,29%, Sunda 14,61%, Tionghoa 6,62%, Batak 3,42%, Minangkabau 2,85%, Melayu 0,96%, Madura 0,84%, Bugis 0,71%, Minahasa 0,39%, Aceh 0,32%, Makassar 0,31%, Banten 0,30%, Dayak 0,20%, Bali 0,16%, Banjar 0,09% dan lain-lain 3,74%. Ekonomi Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Saat ini, lebih
dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang, banyak pula yang menjadi komoditas ekspor. Sedangkan untuk sektor keuangan, yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar modal. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah pencakar langit di Jakarta akan mencapai 250 unit, dan pada saat itu Jakarta telah memiliki gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 638 meter, Designated Tower. Transportasi DKI Jakarta yaitu darat, bis, angkutan kota, Kopaja, Transjakarta, kereta api, kereta listrik, MRT ojek, laut, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Muara ANGKI, Pelabuhan Sunda Kelapa, udara, Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Lambang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Lambang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya adalah sebagai berikut: lukisan perisai segi 5 yang di dalamnya melukiskan gerbang terbuka. Di dalam gerbang terbuka itu terdapat Tugu Nasional yang dilingkari oleh huntaian, krans, padi dan kapas. Sebuah tali melingkar pangkal tangkai-tangkai padi dan kapas. Lambang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya adalah sebagai berikut: lukisan perisai segi 5 yang di dalamnya melukiskan gerbang terbuka. Di dalam gerbang terbuka itu terdapat Tugu Nasional yang dilingkari oleh huntaian, krans, padi dan kapas. Sebuah tali melingkar pangkal tangkai-tangkai padi dan kapas. Pada bagian atas pintu gerbang tertulis Loka Jaya Raya, sedang di bagian bawah perisai terdapat lukisan ombak-ombak laut. Pinggiran perisai digaris tebal dengan warna emas. Gerbang terbuka bagian atas berwarna putih, sedang huruf-huruf Loka Jaya Raya yang tertulis di atasnya berwarna merah. Tugu Nasional berwarna putih. Untaian, krans, padi berwarna kuning dan untaian, krans, kapas berwarna hijau serta putih. Ombak-ombak laut berwarna dan dinyatakan dengan garis-garis putih. Kesemuanya ini dilukiskan atas dasar yang berwarna biru. Pengertian Lambang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya melukiskan pengertian-pengertian sebagai berikut. 1. Jakarta sebagai Kota Revolusi dan Kota Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 2. Jakarta sebagai LBU Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kota dilambangkan dengan gerbang terbuka. Kekhususan Kota Jakarta sebagai Kota Revolusi dan Kota Proklamasi dilambangkan dengan Tugu Nasional yang melambangkan kemegahan dan daya juang dan cipta bangsa dan rakyat Indonesia yang tak kunjung padam. Tugu Nasional ini dilingkari oleh huntaian padi dan kapas, di mana pada permulaan tangkai-tangkainya melingkar sebuah tali berwarna emas, yakni lambang cita-cita daripada perjuangan bangsa Indonesia yang bertujuan suatu masyarakat adil dan makmur dalam persatuan yang kokoh erat. Di bagian bawah terlukis ombak-ombak laut yang melambangkan suatu ciri khusus dari kota dan negeri kepulauan Indonesia. Keseluruhan ini dilukiskan atas dasar wama biru, wama angkasa luar yang membayangkan cinta kebebasan dan cinta damai bangsa Indonesia. Dan keseluruhan ini pula berada dalam gerbang, dan pada pintu gerbang itu terteralah dengan kemegahan yang sederhana Sloka Jaya Raya, satu sloka yang menggelorakan semangat segala kegiatan-kegiatan Jakarta Raya sebagai LBU Kota dan Kota Perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keseluruhan ini pula berada dalam kesatuan yang seimbang pada bentuk perisai segi 5 yang bergaris tebal emas, sebagai pernyataan permuliaan terhadap dasar falsafah negara Pancasila. Tentang arti bentuk lukisan serta wama masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Bentuk pintu gerbang lambang kota, lambang kekhususan Jakarta sebagai pintu keluar masuk kegiatan-kegiatan nasional dan hubungan internasional. Tugu Nasional lambang kemegahan, daya juang dan cipta. Padi kapas lambang kemakmuran. Tali emas lambang pemersatuan dan kesatuan. Ombak laut lambang kota, negeri kepulauan. Sloka Jaya Raya slogan perjuangan Jakarta. Bentuk perisai segi 5 Pancasila. Warna emas pada pinggir perisai kemuliaan Pancasila. Merah sloka kepahlawanan. Putih pintu gerbang kesucian. Putih Tugu Nasional kemegahan berasi mulia. Kuning padi hijau putih kapas kemakmuran dan keadilan. Biru angkasa bebas dan luas. Ombak putih alam laut yang kasih. Sumber Perda nomor 6 tahun 1963. Pariwisata DKI Jakarta. Jakarta merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup baik di Indonesia. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jakarta, pemerintah mengadakan program Enjoy Jakarta. Beberapa tempat pariwisata yang terkenal dan biasa dikunjungi oleh para wisatawan lokal dan mancanegara diantaranya adalah Taman Mini Indonesia Indah, Pulau Seribu, Kebun Binatang Ragunan, dan Taman Impian Jaya Ancol, termasuk Taman Bermain Dunia Fantasi dan SeaWorld Indonesia. Di samping itu Jakarta juga memiliki banyak tempat wisata sejarah, yakni berupa museum dan tugu. Di antaranya adalah Museum Gajah, Museum Fathahillah, dan Monumen Nasional. Di samping tempat
tempat wisatanya yang memadai. Saat ini di Jakarta telah tersedia sekitar 219 hotel berbintang, 3.173 restoran, dan 40 balai pertemuan. Hampir semua jaringan hotel kelas dunia telah membuka gerainya di Jakarta, seperti JW Marriott Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta, Shangri-La Hotel, dan Grand Hyatt Jakarta. Untuk mewujudkan Jakarta sebagai tujuan wisata belanja yang unggul, pemerintah saat ini sedang mengembangkan Poros Casablanca Satrio sebagai poros wisata belanja. Di poros ini, terdapat beberapa pusat perbelanjaan untuk berbagai segmen, yaitu Mall Ambassador, ITC Kuningan, Ciputra World Jakarta, Kuningan City, dan Kota Casablanca. Tak jauh dari situ berdiri pula Plaza Festival, salah satu pusat kuliner yang menawarkan makanan-makanan khas Jakarta. Sejak awal tahun 1980, pemerintah DKI Jakarta gencar membangun pusat-pusat perbelanjaan modern atau biasa yang dikenal dengan mall dan plaza. Saat ini Jakarta merupakan salah satu kota di Asia yang banyak memiliki pusat perbelanjaan. Beberapa pusat perbelanjaan modern di Jakarta memiliki luas yang cukup besar, lebih dari 100.000 meter persegi. Di pusat-pusat perbelanjaan tersebut hadir berbagai waralaba internasional seperti Starbucks, Sogo, jaringan restoran siap saji McDonald's. Selain itu, perusahaan-perusahaan waralaba nasional juga memenuhi ruang pusat-pusat perbelanjaan tersebut, seperti Espeler 77, J.Co dan Bahnie Gajah Mada. Di samping pusat-pusat perbelanjaan mewah, Jakarta juga memiliki banyak pasar-pasar tradisional dan pusat perdagangan grosir antara lain ITC Cempaka Mas, ITC Mangga 2, ITC Rosimas, Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang. Selain itu, terdapat pula hipermarket yang menjadi tren belanja kalangan menengah di Jakarta, antara lain Carrefour, Hypermart, Giant, Lotte Mart, dan Ranch Market. Untuk lingkungan yang lebih kecil, tersedia pula pusat belanja kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau, seperti Indomaret dan Alfamart. Di Jakarta terdapat pula pasar yang menjual barang-barang unik dan antik, seperti di Pasar Surabaya dan Pasar Rawabeni. Kuliner khas DKI Jakarta. Makanan asinan Betawi, soto Betawi, gabus pucung, sayur babanci, sayur godok, sayur besan, telubuk, sayur pemersatu, ayam sampio, sambelan lengkio, soto tangkar, soto mie pecah, kembang bandeng, pesmol, nasi kebuli, nasi uduk, nasi ulam, minuman es selendang, mayang, es goyang. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau pengucapan atau salah gambar.